Yesus Kristus sudah lahir buat setiap kita. Dan hari ini namanya kita agungkan, kita tinggikan, kita sorak-sorai kegirangan, sebab Juru Selamat telah lahir bagi setiap kita. Yesus
setiap kami orang yang berdosa. Dan keselamatan itu hadir di dalam pribadi Yesus Kristus yang hari ini kami rayakan kelahirannya, yang hari ini kami rayakan kehadirannya di dalam setiap kehidupan kami. Biarlah hari ini Tuhan, kami gak cuma sekedar merayakan Natal, tetapi kami sungguh merayakan kehadiran Tuhan Sang Immanuel yang telah berjalan dan terus akan berjalan bersama-sama dengan kami mulai dari hari ini, kemarin, bahkan sampai selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus, kita semua yang siap merayakan kehadiran sama-sama Tuhan, katakan amin. Haleluya. Mari kita rayakan kehadiran Tuhan di tempat ini. Kita sorga bergema dan kita menggemakan segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Mari kita sambut Dia Raja di atas segala raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Mari kita puji namanya.
dan kemurahan Tuhan. Kita sorga bergema, telah lahir Raja yang mulia. Sejahtera turun dan
Kemurahan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu gak dapat terjangkau dengan pikiran kami, gak dapat terjangkau dengan apa yang dapat kami pikirkan atau bayangkan. Tetapi hari ini kami sendiri menyaksikan bahwa keselamatan itu hadir, keselamatan datang buat setiap kami yang menerima Engkau, percaya di dalam nama Yesus Kristus. Kami akan diselamatkan, terhubung kembali dengan Tuhan dan menikmati anugerah Yesus. Seperti palungan layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Kemenyandarmu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Berikan kemuliaan bagi Yesus Tuhan kita. Seperti palungan layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Seperti emas kemenyandarmu,
Kami sadari Tuhan bahwa Natal tidak mungkin memiliki arti tertentu bagi kami ketika kami tidak tinggal di dalam kasih-Mu. Ketika kami tidak memiliki kasih ilahi dalam hidup kami. Dan biarlah Tuhan ketika kami menaikkan pujian ini, bukan hanya sebuah pujian yang keluar dari mulut kami, tapi biarlah ini boleh sungguh-sungguh menjadi ungkapan hati kami, kerinduan hati kami. Kami rindu memiliki kasih-Mu dalam hati kami, sehingga itu boleh kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami bersyukur di sore hari ini kami boleh disatukan untuk memuji, memuliakan nama-Mu, untuk kami boleh merayakan Natal menyambut kelahiran-Mu. Tuhan, saat ini kami mau menyediakan hati pikiran kami bagi kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami melalui hamba-Mu, urapi hamba-Mu, layakkan hamba-Mu untuk menguraikan, dan urapi setiap kami yang menerimanya, mampukan kami memahami, lebih dari itu, mampukan kami untuk kami boleh melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali. Selamat sore Bapak Ibu Saudara, Shalom. Shalom. Saya ucapkan selamat Natal untuk keluarga besar GBI Jelambar Timur. Tuhan berkati kita semua. Ini tadi saya waktu di parkiran sempat kaget Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Nggak disangka, nggak diduga. Saya ketemu senior saya Bapak Ibu Saudara, Pak Tutut Sukendro. Karena beliau benar-benar orang yang luar biasa di gereja kami. Kita satu gereja. Jadi dari mulai saya masih remaja, masih pengurus remaja, rupanya Kak Tutu ini sudah jadi majelis jemaat. Dan pelayanannya dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya tetap setia, mimpin choir. Beri tepuk tangan. Dan ini tadi saya kaget, Bapak Ibu Saudara, kaget banget. Saya lihat, ini kayak Kak Tutu dari belakang begitu, ketika Kak Tutu nengok, saya biasa panggilnya Kak Tutu soalnya ya. Dan rupanya benar wah senang sekali bisa ketemu. Oke, mari kita sama-sama buka satu bagian firman Tuhan. Kita lihat di dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat 16 dan 17. Hari ini saya diberikan tema tentang Echoes of Mercy, yaitu kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia kira-kira gema belas kasih gitulah ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat dua ayat ini. Nah, ini saya sudah siapkan, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau sore hari ini kita punya tema Natal di tempat ini, yaitu tentang gema belas kasih Allah. Bapak Ibu Saudara, tolong kita sadari bahwa Anda dan saya, kita tahu sama-sama bahwa kita diselamatkan murni oleh karena iman. Rasul Paulus bahkan mengatakan kamu diselamatkan oleh karena iman, itu bukan hasil perbuatanmu. Oke? Dikatakan kita ini diselamatkan, kita diampuni karena kasih karunia-Nya Tuhan, karena belas kasihan-Nya Tuhan. Makanya orang Kristen kalau sadar ini jangan jadi orang Kristen yang sombong. Anda dan saya kita diampuni, kita diselamatkan bukan karena kelakuan kita lebih baik atau lebih benar dari orang yang di luar. Tapi murni karena belas kasihan-Nya Tuhan, karena kasih anugerahnya Tuhan. Nah saya nggak akan khotbah terlalu panjang lebar karena nanti juga masih ada acara yang lain. Nanti juga masih ada ibadah yang kedua. Ada 4 hal yang kita bisa belajar. Dan biarlah ini boleh menjadi pesan Natal Bapak Ibu Saudara. Bagaimana Anda dapat memahami gema belas kasih Allah itu di dalam kehidupan setiap kita. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, belas kasih Allah bergema melalui apa? Melalui tindakannya. Di dalam ayat tadi yang kita baca, ini saya mundurin lagi. Di dalam ayat tadi, gimana mundurinya? Loh, kok malah jauh? Oke. Di dalam bagian ini dikatakan jelas sekali, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini.
terjemahan bahasa Indonesia sebenarnya sedikit dalam tanda petik kurang tepat. Karena kalau terjemahan bahasa Indonesia dikatakan karena begitu besar kasih Allah. Kasih itu adalah kata benda Bapak Ibu Saudara. Tapi di dalam bahasa aslinya kalau diterjemahkan ke bahasa Inggris itu lebih baik. Di dalam terjemahan bahasa Inggris kalau di bahasa Indonesia kan artinya karena begitu besar Allah mengasihi. Kata yang dipakai itu sebenarnya bukan kata benda tapi kata kerja. Bapak Ibu Saudara, Anda dan saya kita diselamatkan, kita diampuni, kita dipulihkan sungguh-sungguh karena belas kasihannya Tuhan. Amin. Amin. Dan kasihnya Allah itu gak cuma sekedar ngomong doang, enggak. Tapi Allah buktikan, Allah do something, Allah lakukan sesuatu. Allah datang menjelma menjadi manusia, Allah datang dalam kehidupan Anda dan saya. Bapak Ibu Saudara, seringkali orang mengatakan begini, kita bisa memberi tanpa mengasihi. Tapi kita tidak mungkin bisa mengasihi tanpa memberi. Bapak Ibu Saudara, ini yang pertama yang perlu kita sadari sama-sama. Dalam kehidupan Anda dan saya, sumber gema itu, asal muasal gema itu yang harus kita terus suarakan, yaitu berasal dari tindakan nyata Allah yang mengasihi setiap kita. Kemarin saya khotbah di satu gereja bicara tentang Natal juga. Tapi saya tekankan salah satu poinnya bahwa kalau Tuhan sudah ampuni kita, Tuhan sudah tebus kita tahu bahwa Yesus mati di kayu salib buat aku, Yesus datang ke dunia buat aku. Tolong diingat, kalau Allah sudah mengasihi kita, Allah sudah mengeluarkan kita dari lumpur dosa, tanggung jawab kita apa? Ya jangan balik lagi dong kepada dosa. Amin. Amin. Saya tadinya hidupnya hancur, saya tadinya perokok, pemabok, penjudi. Tapi waktu saya tahu Yesus datang buat saya, Yesus mengampuni saya, Allah mengasihi hidup saya, tanggung jawab saya kalau saya sudah diampuni, ya jangan balik lagi dong kepada kehidupan dosa. Halo? Halo? Makanya buat saya gak bisa ngerti kalau ada orang katanya, saya anak Tuhan. Saya orang Kristen, saya sudah ditebus. Tapi ternyata apa? Masih bisa menikmati hidup di dalam dosa. Sudah tahu itu suami orang masih dinyanyiin. Jadikan aku yang kedua, ya Tuhan. Tapi kayaknya jemaat di Jelambar Timur gak ada ya? Gak ada ya? Pak Sandi? Gak ada ya? Kayaknya jemaat di sini wajah-wajahnya gak ada. Gak ada yang ngaku gitu ya. Lu gimana kita masih bisa menikmati perbuatan dosa itu? Amin. Kalau Allah datang untuk mengampuni segala dosa kita. Allah sudah nyatakan, Allah sudah lakukan bagiannya. Mengampuni dosa kita, tanggung jawab kita. Jangan balik lagi kepada dosa. Amin. Ini yang pertama. Yang kedua, coba kita lihat. Di dalam bagian ini, Filipi pasal 2 ayat 6 dan 7 dikatakan, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Kemudian bagian lain kita lihat di dalam Lukas pasal 2 ayat yang ke-7. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Bapak Ibu Saudara, ini poin yang kedua yang perlu sama-sama kita renungkan bagi kehidupan kita. Bagaimana gema belas kasihan Allah itu boleh kita nyatakan. Yang kedua, kita perlu belajar dari palungan ini Bapak Ibu Saudara, yaitu bicara tentang apa? Belas kasih Allah itu dinyatakan melalui kerendahan hati. Yesus datang ke dalam dunia, Yesus memberikan contoh yang jelas tentang kerendahan hati.
Yesus gak lahir di penginapan. Yesus gak lahir di hotel bintang 5. Tapi Yesus lahir di kandang domba. Anda lihat nih, hidup kita kalau kita mau menggemakan belas kasihan Allah, maka kita mesti belajar seperti palungan. Kita lihat di palungan ini, yang datang ada orang-orang Majus. Orang-orang yang pendidikan tinggi, orang-orang yang kaya, orang-orang yang pintar, punya pengetahuan yang luar biasa. Tapi yang datang ke palungan juga termasuk gembala-gembala domba. Yang bisa jadi orang-orang sederhana, bisa jadi orang-orang yang gak berpendidikan tinggi. Nah Bapak Ibu Saudara, ini yang perlu kita sadari sama-sama. Dalam hidup Anda dan saya, bagaimana Anda menyuarakan belas kasih Allah. Bagaimana Anda dan saya menggemakan belas kasih Allah. Cinta kasih Kristus kepada setiap orang. Miliki hidup yang memiliki apa? Kerendahan hati. Jangan sombong. Amin. Kalau kita mau melayani harusnya siapapun kita layani. Jangan pilih-pilih. Nangkep maksud saya? Kalau kita mau doain orang, kita mau kunjungin orang, kita mau lakukan sesuatu. Dalam kehidupan kita bisa menggemakan cinta kasih Tuhan. Anugerah Tuhan, belas kasihan Tuhan. Lewat apa? Kerendahan hati. Bapak Ibu Saudara, ini curcol ya dikit ya. Curcol dikit. Buat saya secara pribadi yang jadi kegelisahan saya Bapak Ibu Saudara hari-hari ini. Gak bisa dipungkiri. Di gereja-gereja besar, kalau yang kaya sakit dikit gembala langsung cepat ngunjungin. Oh iya. Bahkan penguburan aja, bahkan ibadah penghiburan. Dalam tanda petik seperti ada levelnya. Kalau yang kaya, gembala atau pendeta besar yang bisa khotbah di situ. Tapi kalau semua jemaat yang kayak yang nggak terlalu kaya, yang miskin gitu, ya udahlah full timer aja lah yang lain. Pak, Bu, tolong ingat dalam hidup kita ini semua ditebus dengan harga yang sama. Ayo kita belajar, miliki kerendahan hati. Kalau mau ngelayani, siapapun kita mesti layani. Saya pun juga seringkali ngomong sama istri, tolong ingetin gue ya, tolong ingetin gue. Kalau semua gue udah mulai belok. Karena hari-hari ini gak bisa dipungkiri. Pendeta kadang kalau diundang khotbah tanya dulu, jemaatnya berapa banyak. Karena jumlah jemaat bisa jadi mempengaruhi PK yang diterima. Lo ini jujur ngomong nih. Pak, Bu, jaga hati kita, miliki kerendahan hati kita. Jangan sombong. Jangan sombong. Amin. Amin. Saya seringkali kalau semua ngomong sama jemaat kan saya ngomong belak-belakan bahwa oh ya saya tadinya hidupnya miskin, miskinnya udah mentok, udah gak bisa lebih miskin. Ibu saya cuma jadi pembantu, cuma jadi tukang masak. Di sekolah pendeta di Wijaya 1 nomor 29. Saya cuma jadi tukang kebun dengan gaji 20.000. Kadang-kadang jemaat kalau saya ngomong begitu, jemaat bilang, Pak Sam mengada-ada, kayaknya gak mungkin. Kayaknya gak mungkin, potongan gak ada. Potongannya gak ada, jahitannya yang ada. Tapi kalau di sini ada Pak Tutu tahu persis siapa saya. Saya tadinya tinggal di rumah petakan, rumah kontrakan. Pak, Bu, mari kita belajar dalam hidup kita bagaimana kita bisa menggemakan tuh. Belas kasihan Tuhan, cinta kasih Tuhan, anugerah Tuhan. Mari belajar dari palungan. Seperti lagu pujian tadi. Belajar seperti palungan, ada kerendahan hati. Yesus memberikan contoh, Yesus lahir bukan di hotel berbintang, bukan di penginapan, tapi di palungan. Siapapun bisa datang. Dalam hidup kita, harusnya hidup kita juga bisa buat siapapun. Amin. Amin. Makanya buat saya secara pribadi, khotbah di depan 1.500, 2.000 orang, 5.000 orang, ataupun khotbah cuman 10 orang, semangatnya juga harus sama. Gereja bisa kasih PK, puji Tuhan, gak bisa kasih PK, haleluya. Percayalah Tuhan gak kekurangan cara berkati kita.
jangan sombong. Amin. Bilang sama kanan kirimu, jangan amin-amin doang. Bilang lagi sama kanan kirimu, Bapak Ibu Saudara, lihat tampang lu, gue rada curiga. Belajar dari Palungan. Yesus memberikan contoh, dia hadir dalam kesederhanaan. Betul? Betul? Yang ketiga, masih kuat? Kalau nggak kuat kita tutup dalam doa. Masih kuat ya? Nih saya nggak boleh lama-lama nih khotbah hari ini Bapak Ibu Saudara. Coba kita lihat. Nah ini yang ketiga. Ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Saya suka statement ini. Dikatakan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Hal yang ketiga, bagaimana supaya kita bisa menggemakan belas kasih Allah, cinta kasih Tuhan, anugerah Tuhan. Ini yang ketiga, miliki sikap hati yang terbuka. Bapak Ibu Saudara, Yesus gak bisa lahir di penginapan gara-gara apa? Oh, waktu itu lagi mau sensus, penginapan semua lagi fully book. Gak ada tempat buat Yesus lahir di situ, gak ada tempat buat Maria melahirkan di sana. Pak, Bu, ayo kita tanya sama diri kita. Betapa sering dalam kehidupan kita ini gak mampu untuk menggemakan cinta kasih Tuhan, belas kasihan Tuhan, anugerahnya Tuhan. Karena apa? Sikap hati kita ini seringkali kayak penginapan. Kita ini seringkali punya sikap hati yang tertutup buat Tuhan. Berapa banyak hidupnya orang Kristen? 24 jam kita dikasih waktu sama. Ada orang yang sempat doa, ada orang yang sempat baca firman, tapi ada banyak orang Kristen di dalam kehidupannya. Ternyata Pak, doa gak sempat, baca firman gak sempat. Tapi buat yang begini nih, saya makanya sering kali bilang, penyakitnya orang hari-hari ini di jarinya. Buat yang begini nih. Kita sempat. Betul tidak? Betul tidak? Kita ini buat yang begini nih sempat nih. Bisa berjam-jam nih. Gak yang anak-anak, remaja, pemuda, dewasa muda sampai yang tua. Kita untuk Facebook sempat, untuk IG sempat, untuk Reel sempat, untuk TikTok sempat. Bahkan chat, WA, entah WA pribadi atau WA grup, lebih lagi kalau posting makanan. Kita schedule. Kita sempat. Tapi berapa sering hati kita gak pernah terbuka buat Tuhan. Gimana kita mau menggemakan cinta kasih Tuhan? Bagaimana kita mau menggemakan belas kasih Tuhan? Bagaimana kita mau menggemakan anugerah Tuhan kepada orang lain? Oh, kita sendiri aja gak pernah pengen ketemu sama Tuhan. Makanya saya seringkali kalau khotbah saya suka kasih contoh begini, Pak, Bu, jangan kita berkata bahwa kita mencintai Tuhan kalau engkau gak pernah punya waktu untuk Tuhan. Nah, maksud saya, jangan ngomong kita cinta sama Tuhan kalau kita gak pernah punya waktu untuk Tuhan. Orang Kristen kalau nyanyi di gereja, wih hebat, luar biasa. Aku mengasihi engkau Yesus dengan segenap hatiku. Kayaknya keren lagunya. Refnya, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Katanya ku renungkan firman-Mu. Kalau Anda gak pernah baca Alkitab, apanya yang direnungin? Anda kebayang gak? Tuhan aja dikibulin, apalagi gembala. Tapi saya gak bicara untuk jemaat di Jelambar di Timur. Di sini enggak. Saya takut gak diundang khotbah lagi. Benar gak? Kita ini seringkali gak punya waktu untuk Tuhan. Coba tanya sama anak-anak muda yang lagi jatuh cinta, anak-anak muda yang lagi pacaran. Ini seringkali saya kasih contoh itu. Coba anak-anak muda yang lagi jatuh cinta, yang lagi pacaran. Tinggal di Jelambar, ceweknya tinggalnya di Karawaci. Pulang kerja sudah capek. Tiba-tiba ceweknya WA. Keberatan gak kalau nganterin aku? Kemana? Aku lagi pengen makan kue tiaw. Langgananku di Mangga Besar.
Keberatan nggak ngantuk? Oh enggak. Nggak apa-apa aku jemput Karawaci. Tapi kan macet, nggak apa-apa. Orang yang lagi pacaran, orang yang lagi jatuh cinta, rela udah capek nih pulang kerja, baru masuk rumah. Ceweknya WA suruh nganterin ke Mangga Besar, jemput dulu Karawaci. Dijemput, Anda tahu lewatnya mana? Lewat Cikarang. Buat orang pacaran, wih semakin macet, haleluya. Makanya saya suka bilang di gereja, jangan kita ngomong kita cinta sama Tuhan deh kalau kita gak pernah punya waktu untuk Tuhan. Lah gimana mau menggemakan cinta kasih Tuhan kepada orang? Gimana kita mau menyatakan belas kasih Allah kepada orang? Gimana kita mau nyatain anugerahnya Tuhan kepada setiap orang jadi saksinya Tuhan? Kita aja gak pernah punya waktu untuk Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, lu banget kayaknya. Belajar dari palungan. Palungan terbuka untuk Tuhan hadir. Anda lihat Petrus sudah semalaman kerja gak dapat ikan. Tebar jala sana sini gak dapat ikan. Bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan, mukjizat Tuhan dinyatakan. Dimulai dari apa? Ketika Yesus bilang, Petrus tolong ketengahin. Waktu Yesus naik perahunya Petrus gak keberatan. Petrus sebenarnya bisa bilang sama Tuhan Yesus, sorry gue lagi bete. Sorry sepanjang malam aku kerja gak dapat apa-apa, udah, perahu yang lain masih banyak. Ini beresin jala aja belum kelar. Udahlah perahu yang lain aja Tuhan. Petrus gak ngomong begitu, Petrus gak keberatan perahunya. Tuhan naik di situ. Petrus gak keberatan. Pak, Bu, kalau engkau mau ngalamin kuasa Tuhan, engkau mau ngalamin mukjizatnya Tuhan, engkau mau ngalami karya Allah yang luar biasa dalam hidupmu, izinkan Yesus hadir dalam perahu kehidupanmu. Belajar seperti palungan yang terbuka untuk Tuhan, bukan seperti penginapan yang terlalu sibuk dengan kehadiran yang lain. Amin. Anda lihat Petrus, ketika Yesus naik, Petrus gak komplain, disuruh ketengahin, Petrus gak komplain. Habis ngajar orang banyak bla 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 bla, Yesus bilang, tolong tebarkan jalamu. Petrus bisa aja jawab, sorry kamu anak tukang kayu bos. Gue hasil nelayan bos, gak usah ngajarin gue deh. Survei membuktikan, gak usah tanya sama Sony Tulung. Survei membuktikan semalaman aku kerja gak dapat apa-apa. Petrus bisa jawab begitu, tapi Petrus gak lakukan itu. Disuruh menebarkan jala, Petrus nurut. Tapi akhirnya lewat ketaatan itu, Anda lihat Petrus ngalamin mukjizat yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, dalam hidup pribadi kita, bagaimana kita bisa menjadi saksi Tuhan, menggemakan kasih Tuhan, anugerah Tuhan kepada banyak orang. Izinkan Yesus hadir dalam kehidupan pribadimu, dalam kehidupan rumah tanggamu, dalam kehidupan pekerjaanmu, bahkan dalam kehidupan pelayananmu. Amin. Miliki sikap hati yang terbuka. Yang keempat, yang terakhir, haleluya. Kalau bicara terakhir mukjizat terjadi. Yang ngantuk dicelikkan, yang loyo dikuatkan. Hari ini gak ngantuk lah ya, kan Natal, masa Natal ngantuk. Yang keempat, kita lihat ini. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu, apa di situ? Apa di situ? Saling mengasihi. Standarnya di situ Tuhan sudah patok. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Bapak Ibu Saudara, ini yang keempat. Bagaimana Anda dan saya bisa menggemakan belas kasih Tuhan? Bagaimana Anda dan saya bisa menjadi saksi Tuhan? Menyatakan anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan bagi setiap orang. Yang keempat, ketika Anda dan saya hidup saling mengasihi dan mengampuni. Amin. Ini yang kemarin juga saya sampaikan ketika saya menyampaikan tema Natal di salah satu gereja. Pak, Bu, Yesus hadir memulihkan hubungan Allah dengan manusia. Manusia yang berdosa gak mungkin bisa connect sama Allah yang kudus, itu mustahil. Tapi melalui kelahiran Yesus, melalui kehadiran Yesus, hubungan ini dipulihkan. Bahkan kita dilayakkan untuk memanggil dia ya Aba ya Bapa.
Tapi yang perlu kita ingat Bapak Ibu Saudara, Alkitab mengajarkan kepada kita melalui kehadiran Yesus, melalui kematian Yesus di kayu salib, Pak, Bu, bukan hanya hubungan kita dengan Tuhan yang dipulihkan, tapi Tuhan mau hubungan kita dengan orang lain juga dipulihkan. Kalau Anda dan saya ingin menggemakan, ingin menjadi saksi Tuhan, menyatakan belas kasih Tuhan, menyatakan anugerah dan kebaikan Tuhan, maka yang keempat, kita perlu memiliki hidup yang saling mengasihi, saling mengampuni. Makanya buat saya heran sekali kalau ada orang Kristen bisa tiap minggu ibadah, bisa tiap minggu pelayanan, tapi benci dendam sama orang jalan terus, aneh. Tuhan gak mau itu. Jangan sampai kita tiap tahun ngerayain Natal, tiap tahun ibadah Jumat Agung, tiap tahun ngerayain Paskah. Tapi ternyata apa? Benci, dendam sama orang jalan terus. Tuhan gak mau itu. Kalau Anda mau menggemakan belas kasih Tuhan, cinta kasih Tuhan, anugerah Tuhan, miliki hidup yang saling mengasihi dan saling mengampuni. Amin. Jangan suka nyimpen dendam Bapak Ibu Saudara, jangan suka nyimpen benci. Saya sering kali sampaikan di gereja ini, mohon maaf ya, kalau di sini ada saya mohon maaf Bapak Ibu Saudara, saya mohon maaf banget. Saya sering kali sampaikan gini, orang yang kena stroke aja pengen sembuh, pengen pulih. Orang yang kena stroke pengen sehat, pengen sembuh, pengen pulih. Kita yang dikasih sehat, kita ini suka latihan stroke. Anda tahu orang yang suka latihan stroke? Yang kalau ketemu orang suka begini. Tuhan gak mau itu Bapak Ibu Saudara. Hati pikiranmu beresin. Kalau kita mau menjadi saksi Tuhan, mau menggemakan cinta kasih Tuhan, anugerah Tuhan, beresin hati pikiran kita. Hidup kita harus saling mengampuni. Natal bukan cuman pemulihan hubungan antara Allah dan manusia, tapi Natal harusnya momen pemulihan hubungan kita dengan orang lain. Dengan keluarga kita, sahabat kita, teman kita, sama siapapun. Makanya Rasul Yohanes mengatakan jelas, bagaimana kita mau mengatakan kita mengasihi Allah yang gak kelihatan. Kalau saudaramu yang kelihatan kamu gak mau mengasihi. Betul tidak? Betul tidak? Gimana kita ngomong kita mengasihi Allah yang gak kelihatan? Yang kelihatan aja loh, pasangan, anak, mantu, cucu, orang tua. Kita gak mau saling ngampuni, tetap nyimpen benci. Bahkan seringkali kita masih bisa ngomong, wih daripada saya suruh ngampuni dia Pak, saya mati melek dibiarin. Jangan suka ngomong gitu. Anda kebayang gak kalau Anda pergi ke Jabar Agung? Atau Anda pergi ke apa? Grand Heaven. Anda kalau pergi ke Jabar Agung atau di Grand Heaven, Anda lihat jenazah di situ. Ternyata yang mati di situ, Anda lihat ke peti itu, ternyata jenazahnya masih gini. Janganlah. Jangan suka nyimpen benci dendam sama siapapun. Kalau Anda hari ini datang nih siapapun kita, Anda masih nyimpen kepahitan, masih nyimpen benci dendam. Gimana kita mau menyuarakan cinta kasihnya Tuhan kepada orang lain. Kalau hidupmu sendiri gak beres. Beresin hidup kita. Biar 4 hal ini, pesan Natal yang singkat ini boleh menjadi rema. Boleh menjadi berkat, kekuatan buat setiap kita. Sehingga orang lain akan melihat hidup kita. Aku lihat banyak orang Kristen, tapi orang Kristen yang satu ini aduh damai banget. Dia gak usah ngomong tapi aku lihat aja udah aduh rasain tentrem. Suami istri kalau keluar dari rumah, orang tua sama anak kalau keluar dari rumah udah kayak Teletubbies. Ada Tinky Winky, Dipsy, Lala, Po. Orang tua sama anak jalan bisa berpelukan, bisa gandengan. Sampai tetangga teman kalau ngeliat, pengen. Ya gitu. Itu namanya kita menggemakan. Menyuarakan cinta kasih Tuhan. Amin. Biar 4 hal ini boleh jadi berkat. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Tuhan, kami bersyukur secara sederhana, hamba boleh menguraikan firman-Mu secara singkat, hamba menguraikan firman-Mu.
Tapi biarlah kebenaran firman-Mu yang singkat, yang sederhana ini boleh menjadi rema, boleh menjadi berkat buat setiap kami. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini mungkin kami tidak mampu untuk menggemakan belas kasih Tuhan, anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan. Karena hidup kami seringkali terlalu sibuk seperti halnya penginapan yang tidak ada tempat buat Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini mungkin kami terlalu sombong, terlalu egois mementingkan diri sendiri. Ampuni kami Tuhan kalau kami selama ini mungkin masih menyimpan kebencian, dendam dengan keluarga kami, dengan orang-orang yang ada di sekitar kami. Tapi biarlah melalui berita Natal sore hari ini kami kembali diingatkan. Tuhan mau hidup kami beres. Hubungan kami beres dengan Tuhan ataupun dengan orang-orang sekitar kami. Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam hati pikiran setiap umat-Mu dan mampukan kami untuk kami boleh melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat Natal, Tuhan berkati kita semua.
Shalom Bapak Ibu, Saudara yang terkasih, kita bersyukur untuk kasih karunia, kesetiaan dan penyertaan Tuhan atas kehidupan dan pelayanan gereja ini. Dalam suka duka, jerih lelah, tawa dan tangis yang mengiringi kehidupan jemaat dan pelayanan di gereja sepanjang tahun 2025. Kita tahu kalau Allah adalah Allah yang selalu setia dan berdaulat atas setiap kehidupan kita. Di hari yang baik ini, di mana kita mengingat kembali kelahiran Sang Juru Selamat dunia yang lahir 2000 tahun yang lalu, mari kita kembali merenungkan kasih kebaikan Tuhan dan kesetiaan Tuhan yang begitu besar untuk setiap manusia. Karena setiap manusia berdosa, dan setiap manusia butuh Tuhan. Ya, Natal bukan hanya untuk orang Kristen saja, Natal untuk semua orang. Orang-orang yang terluka, orang-orang yang terlupakan, orang-orang yang berbeban berat, orang berdosa yang mau mencari Tuhan. Saya mengucapkan terima kasih untuk setiap pelayan Tuhan dan semua pihak yang terlibat, yang sudah bekerja, berlatih dan melayani agar ibadah hari ini dapat berjalan dengan baik. Dan untuk semua para undangan yang sudah hadir dan semua yang sudah datang, saya ucapkan selamat Natal. Dan kiranya gema Natal, gema dari kasih setia dan pengorbanan Tuhan dapat terus bergema di sepanjang kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat merayakan Natal. Kiranya kasih karunia Tuhan selalu menyertai kita. Berikut informasi untuk sepanjang minggu ini. Minggu 28 Desember, ibadah raya akan diadakan pada pukul 8 pagi dengan tema Nama di Atas Segala Nama. Dan pada pukul 10, anak-anak diundang untuk mengikuti ibadah sekolah minggu dengan tema Yesus Gembalaku. Dan untuk ibadah remaja diliburkan. Demikian news untuk hari ini, mari kita merayakan sukacita yang berlimpah dari Yesus Kristus. Sekali lagi, Merry Christmas! Puji Tuhan, Bapak banyak saudara yang diberkati oleh firman Tuhan. Hari ini boleh lambaikan tangan saudara dan berikan kemuliaan bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih kepada Bapak Samuel Pristiwantoro yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan juga berkenan hadir bersama dengan Ibu Leni. Tuhan Yesus memberkati pelayanan dimanapun berada. Dan berterima kasih juga buat Pak Tutu dan Jacqueline yang hari ini bersama-sama dengan Lighthouse Music Choir yang telah mempersembahkan pujian bagi Tuhan. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu para undangan yang telah hadir pada saat sore hari ini. Kiranya jikalau belum memiliki gereja tetap, kami mengundang Bapak Ibu untuk hadir di dalam ibadah setiap hari Minggu pukul 8 pagi di tempat ini. Sekaligus saya mengundang kita semua untuk hadir di dalam ibadah tutup tahun pada tanggal 31 Desember pada pukul 6 sore di tempat ini. Bila kita menutup tahun 2025 dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Dan satu hal yang perlu saya tambahkan, nanti setelah ibadah ini selesai, kita akan mengambil momen foto bersama. Setelah itu nanti untuk proses keluar dari ruangan ini, kita akan dahulukan lantai 3 dan kemudian nanti di lantai 4 menunggu arahan dari para asyir supaya semuanya tertib, berjalan dengan baik dan semuanya bisa sampai di lantai bawah ya. Puji Tuhan. Dan saat ini mari kita berikan korban syukur kita kepada Tuhan. Mari persembahkan persembahan yang terbaik dengan hati yang mengasihi dan penuh dengan sukacita kepada Allah. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Kami mengucap syukur Engkau hadir di tengah-tengah kami pada saat sore hari ini. Bahkan Engkau hadir dalam hati dan hidup kami Tuhan. Biarlah gema kasih Kristus itu boleh berkumandang di dalam hati dan kehidupan kami sehingga banyak orang bisa mengenal Tuhan, bisa mengalami kasih Tuhan melalui kehadiran setiap kami orang-orang yang telah menerima anugerah Tuhan. Pada saat sore hari ini kami rindu mempersembahkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Engkau memberkati setiap persembahan dan biarlah boleh berkenan untuk digunakan bagi perluasan kerajaan Allah di tempat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi yang terbaik. Haleluya.
Amin. Selamat memberi yang terbaik dengan hati yang penuh dengan sukacita. Pujian syukurku ku naikkan bagimu.
persembahan saudara sekalian, dan saat ini mari kita saksikan persembahan berikut ini.
Biarlah melalui momen kelahiran Yesus Kristus, Dia tidak sekedar hadir sebagai seorang bayi, Mesias dalam kehidupan kita, tetapi Dia juga lahir sebagai Raja yang memerintah atas kehidupan kita. Sehingga apapun yang kita kerjakan, kita lakukan, semuanya berdasarkan tuntunan dari Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama masuk di dalam prosesi penyalaan lilin. Dan kesempatan pertama saya persilahkan untuk Bapak Gembala Senior, Bapak Andreas Kinajaya untuk maju ke depan, menyalakan lilin yang pertama. Dan kemudian dilanjutkan untuk lilin yang kedua oleh Bapak Gembala Pendeta Muda Johannes Sandi Jaya. Dan kami juga mengundang Bapak Samuel Pristiwantoro untuk menyalakan lilin yang ketiga. Dan kami minta Bapak Tutu Sukendro untuk menyalakan lilin yang keempat. Biarlah terang yang telah hadir di dalam dunia ini hadir juga di dalam setiap hati dan kehidupan kita. Sehingga Dia sang terang itu yang telah hadir di dalam hidup kita menjadikan kita juga terang bagi dunia ini yang menerangi kegelapan dunia. Saya undang kita bangkit berdiri dan menyalakan setiap lilin elektrik yang Bapak Ibu sudah terima. Malam kudus, sunyi senyap, bintangmu gemerlap, juru selamat manusia. Ada datang di dunia, Kristus anak Daud, Kristus anak Daud. Hai, lihatlah di Efrata. Hai, lihatlah di Efrata, terang besar turunlah, batu dan terasama wimegah. Puji Allah sebab nikmatnya. Ingat dunia yang baik, ingatlah dunia yang Ya Tuhan, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan. Kami bersyukur untuk anugerah Tuhan. Kalau 2000 tahun yang lalu Tuhan boleh datang. Dan Tuhan, Kau mau merendahkan diri. Dan Kau mau mengorbankan hidupmu untuk
menebus setiap dosa-dosa kami. Tuhan, kami bersyukur untuk pengorbanan Tuhan. Dan kami bersyukur untuk kelahiran Tuhan. Tuhan, hamba-Mu berdoa pada saat malam hari ini, khusus untuk saudara-saudara kami di Sumatera yang tertimpa bencana. Tuhan, kiranya belas kasihan Tuhan ada atas mereka. Dan Tuhan, kiranya Tuhan mau taruh roh yang takut akan Tuhan kepada pemerintahan kami, sehingga mereka dapat menjalankan apa yang menjadi tugas dan kewajiban mereka untuk dengan baik untuk saudara-saudara kami di Sumatera. Tuhan, hamba-Mu juga berdoa untuk setiap jemaat yang hadir pada malam hari ini. Bagi setiap jemaat yang berbeban berat, Tuhan kiranya mau memberikan kelegaan. Dan Tuhan, apabila ada jemaat di tempat ini yang sakit, Tuhan, hamba mohon kesembuhan yang daripada Tuhan. Engkau Allah Yehova Rafa, Engkau sanggup menyembuhkan. Dan Tuhan, hamba meminta kesembuhan yang daripada Tuhan terjadi untuk setiap jemaat yang menderita sakit malam hari ini. Dan hamba-Mu percaya apa yang menjadi rencana Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan nyata atas setiap kehidupan kami semua di tempat ini. Tuhan, hamba-Mu juga berdoa untuk setiap apa yang menjadi mata pencaharian, pekerjaan dari setiap jemaat di tempat ini. Tuhan, kiranya Tuhan mau memberkati anak-anak yang dalam studi di sekolah. Tuhan, kiranya Tuhan mau memberkati setiap anak-anak di tempat ini yang masih bersekolah. Dan kiranya mereka dapat menjadi garam dan terang dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu bersyukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang tahun ini atas gereja ini. Dan hamba-Mu bersyukur untuk kasih karunia Tuhan, kebaikan Tuhan atas jemaat di tempat ini. Dari awal tahun hingga akhir tahun, kami boleh hidup dalam anugerah Tuhan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Jemaat yang terkasih, angkatlah tangan-Mu. Terimalah berkat, kasih karunia, damai sejahtera, penyertaan, perlindungan dari Allah Bapa, cinta kasih dengan Allah Anak Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuannya dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua dari sore hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin. Amin. Feliz Navidad.